Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Angkatan 38, peserta latihan dasar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung. Di sini kami dari kelompok 4, subkelompok 3, menganalisis isu global yaitu proxy war, yang mana anggotanya yaitu yang pertama Nurlianti SPDI, yang kedua Rodlia Hanum SPD, yang ketiga Novita Sari SPD, dan yang keempat Mardiana SPD. Di sini kami akan menganalisis isu global yaitu proxy war. Sebelum kita berbicara tentang isu proxy war apa aja, kami akan menjelaskan dulu apa itu pengertian dari proxy war. Perang terselubung atau perang tidak tampak yang menggunakan cara-cara halus untuk menghancurkan dan mengalahkan lawan melalui pihak ketiga. Baiklah, di sini kami akan menganalisis isu kontemporer menggunakan metode pentahelix. Yang pertama isunya yaitu maraknya berita hoaks di media sosial. Governmentnya kurangnya kontrol pemerintah terhadap media-media, terutama media sosial. Yang kedua, akademik, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi media. Businisnya, banyaknya pihak yang memanfaatkan berita hoaks untuk mendapatkan keuntungan. Komunitinya, masyarakat selalu menerima informasi tanpa mengecek kebenarannya. Media cenderung mempermudah penyebab berita hoaks. Kemudian isu yang kedua yaitu tentang vaksinasi COVID-19. Governmentnya rendahnya capaian sasar vaksinasi COVID-19. Akademiknya vaksin Nusantara, bisnisnya jual beli surat keterangan rapid test palsu di beberapa bandara. Komunitinya, adanya masyarakat tidak percaya dengan adanya pandemi COVID-19 karena perasaan takut dan cemas masyarakat dalam melakukan vaksinasi. Kemudian medianya yaitu pemberitaan berita hoaks terkait COVID-19. Isu kontemporer yang ketiga yaitu narkoba. Dari segi government, masalah narkoba ini belum optimal pemberantasannya oleh pemerintah. Dari segi akademik, pendidikan agama dan moral di lingkungan keluarga dan masyarakat kurang ditekankan. Dari segi bisnis, masih banyak transaksi ilegal yang menguntungkan pihak tertentu yang lolos dari pengawasan pemerintah. Kemudian dari segi community, itu kurang kepedulian masyarakat terhadap warga yang minim pengetahuan mengenai bahayanya narkoba. Lalu dari segi media, kurangnya media dalam pemberitaan tentang sanksi penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, masalah-masalah tersebut dianalisis menggunakan metode USG. U itu untuk urgensi atau mendesaknya masalah itu harus diselesaikan. Kemudian seriousness itu keseriusan masalah sehingga harus diselesaikan, dan growth ini adalah bagaimana masalah itu berkembang sehingga harus diselesaikan. Semakin tinggi nilainya maka semakin mendesak suatu isu itu untuk diselesaikan. Yang pertama masalahnya adalah maraknya berita hoax di media sosial. Urgennya adalah 4, seriousness-nya adalah 4, dan growth-nya adalah 3, sehingga total prioritasnya adalah 11. Masalah kedua yaitu vaksinasi COVID-19. Urgennya adalah 5, seriousness-nya adalah 5, dan growth-nya adalah 4, sehingga total prioritasnya adalah 14. Kemudian 3 itu narkoba. Untuk urgensinya adalah 4, seriousness-nya adalah 4, dan growth-nya adalah 4, sehingga total
dari prioritasnya adalah 12. Dari metode USG ini ditemukan bahwa vaksinasi COVID-19 memiliki total prioritas yang paling tinggi, sehingga vaksinasi COVID adalah menjadi masalah prioritasnya. Dan dampaknya jika tidak diselesaikan itu karena hoax yang beredar, masyarakat minim pengetahuan tentang COVID-19, akan terjadi tindakan brutal yang menjadi ancaman serius persatuan bangsa, sehingga masalah vaksinasi COVID-19 harus segera diselesaikan. Berdasarkan teknik analisis Fishbone, rendahnya capaian sasaran vaksinasi COVID-19 dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama yaitu metode. Banyaknya hoaks tentang vaksin, kemudian dari materialnya yaitu kurangnya media penyuluhan kesehatan. Selanjutnya, dilihat dari segi manusianya, perasaan takut dan cemas melakukan vaksin, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat vaksin. Selanjutnya dilihat dari faktor lingkungan, yaitu kurangnya kerjasama antar masyarakat. Setelah mendalami dan menganalisis isu dengan menggunakan metode Fishbone, berikut tabel rekomendasi alternatif penyelesaian dengan metode SWOT. Yang pertama yaitu strength, di mana pemerintah menuangkan kebijakan vaksinasi untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap virus COVID-19. Selanjutnya weakness, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat vaksin, serta sosialisasi program vaksinasi yang belum maksimal. Selanjutnya opportunities, yaitu pemberian vaksin secara gratis, serta melakukan penelitian tentang keamanan vaksin COVID-19. Yang terakhir yaitu threats, dengan adanya isu hoaks yang bisa memprovokasi masyarakat tentang efek samping vaksin yang berbahaya, serta masyarakat yang tidak menjaga protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Untuk tahap yang terakhir, kita masuk pada tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu masalah rendahnya capaian vaksinasi COVID-19. Alternatif penyelesaiannya, yang pertama meningkatkan kegiatan sosialisasi jadwal vaksinasi COVID-19. Tahapan setiap alternatif yaitu melakukan sosialisasi jadwal vaksinasi COVID-19 sampai ke tingkat RT. Hasil yang diharapkan, semua klaster masyarakat yang telah ditentukan dapat melakukan vaksin. Adapun para pihak yang terkait, 1 pemerintah, 2 tenaga kesehatan, 3 TNI atau Polri. Kemudian untuk alternatif yang kedua, kita melengkapi sarana penyuluhan kesehatan. Adapun tahap setiap alternatifnya menyediakan spanduk, brosur, dan alat cetak media penyuluhan. Hasil yang diharapkan, semua elemen masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai vaksin, seperti manfaat vaksin, jadwal vaksin, jenis vaksin, dan lain sebagainya. Adapun pihak yang terkait adalah pemerintah pusat, dinas kesehatan, dan tenaga kesehatan. Yang ketiga, menyaring informasi agar tidak menjadi korban berita hoaks. Adapun tahap alternatifnya, menyaring situs atau media penyebaran hoaks. Hasil yang diharapkan, masyarakat dapat menerima informasi mengenai COVID-19 dan vaksin dengan benar dan terpercaya. Adapun pihak yang terkait adalah pemerintah pusat, kementerian komunikasi dan informasi, serta media. Sekian penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.